Puji Tuhan, haleluya, shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, shalom. Ya, kembali lagi di hari Kamis yang indah ini, kita kembali lagi melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari sebelumnya di dalam program kita Beri Baca Alkitab setiap hari, di mana kita akan membaca firman Tuhan setiap hari secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Biarlah kita belajar Alkitab, membaca merenungkannya secara berurutan supaya kita lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan, saudara. Haleluya. Sekarang kita ke bagian yang ke-16, Kejadian 16. Kita akan memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, ataupun juga menutup hari ini. Mungkin ada yang mendengarkan malam, juga dengan menutup dengan merenungkan firman Tuhan. Karena kalau satu hari ini aja kita nggak berdoa, kita nggak membaca firman Tuhan, merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu sepertinya ada yang kurang, saudara, ya kan? Karena hanya di dalam firman Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat. Karena di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kami di hari yang kemarin. Tuhan Yesus memberkati, urapi kami semua, urapi hamba, agar apa yang kami renungkan hari ini pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu, ya Bapa. Berkati kami yang mendengarkannya, yang merenungkannya juga Tuhan berkati, berikan hikmat buat kami, berikan pewahyuan-Mu atas kami melalui firman Tuhan pada hari ini, ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti lebih lagi tentang firman-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ingin selalu rindu untuk membaca firman-Mu, untuk berdoa, untuk membangun hubungan pribadi dengan Yesus, sehingga hidup kami semakin kuat, iman kami semakin teguh, dan kami dapat menghadapi setiap masalah, setiap tantangan dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembacaan kitab ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita baca di dalam Kejadian 16. Ini ada 16 pasal, satu perikop yang berjudul Hagar dan Ismail. Nah, kalau saudara mau baca ayatnya, saya sudah taruh di deskripsi ya, saudara. Jadi sekarang nggak saya taruh di layar lagi. Ini taruhnya di deskripsi aja, jadi saudara bisa baca Alkitabnya di deskripsi. Kita mulai Kejadian 16, Hagar dan Ismail, ayat 1. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu.
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah engkau pergi? Kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roy." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Amin. Nah, ini menarik, saudara, di dalam kisah tentang Abram, Sarai, dan Hagar. Hagar itu adalah hambanya, ya, semacam membantu ya saudara, semacam pembantu rumah tangga, itu asisten rumah tangga. Kalau zaman sekarang itu asisten rumah tangga ya, saudara ya. Nah, di sini Sarai itu nggak sabar, saudara. Memang kalau dilihat tadi di ayat terakhir itu, Abram itu berumur 86 tahun. Ketika Hagar melahirkan Ismail itu udah tua ya, 86 tahun, saudara. Berarti sudah cukup tua, makanya Sarai sudah putus asa sepertinya nih. Dari ayat ini sudah putus asa, Sarai itu tidak beranak, dia mempunyai seorang hamba, Hagar namanya. Nah, Sarai bilang ke Abram, "Kau tahu nih, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak nih. Karena itu ambil aja lah hambaku, ya kan, si Hagar. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Nah, lihat, Sarai ini mengambil asumsi, saudara, asumsi yang negatif. Asumsi-asumsi yang tidak perlu, yang belum tahu kebenarannya.
Kenapa? Dia udah putus asa, kayaknya gue udah gak bisa punya anak nih ya kan. Sudah ambil aja tuh si Hagar ya kan. Mungkin, asumsi kan, mungkin oleh dialah seorang anak, aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi asumsi-asumsi itu nggak baik saudara dalam kehidupan kita. Asumsi-asumsi itu biasanya banyakkan negatif. Jangan-jangan saya nggak bisa sembuh nih dari penyakit saya. Jangan-jangan saya nggak bisa maju-maju nih, ya kan? Sudahlah, saya berhenti aja lah bekerja. Saya udah males, saya udah putus asa gitu ya kan. Wah, dagangan saya nggak laku-laku nih. Apa mungkin ini hukuman dari Tuhan? Asumsi-asumsi itu sepertinya nggak boleh. Kita lihat di sini Sarah itu akhirnya mengambil Hagar. Jadi yang suruh itu Sarahnya, istrinya saudara. Nah, laki-laki suami disuruh seperti itu, suruh ngambil wanita lain, pasti nurut dia, iya kan? Abram mendengarkan perkataan Sarai. Wah, walaupun Abram itu orang beriman, bapak orang beriman, jatuh juga saudara ditawarkan seperti itu ya kan? Wah, ya oke juga nih ya kan? Malah disuruh sama istrinya ambil Hagar, istri kedua. Yang mengambil adalah Sarai sendiri ya kan? Bukan suaminya kucuk-kucuk deketin Hagar gitu, tapi istrinya. Mengandunglah perempuan itu, mengandunglah Hagar. Nah, karena Hagar itu mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Coba kita zaman sekarang, saudara. Yang selingkuhan nih, wanita selingkuhan lebih galak dari istri aslinya. Ya kan, ternyata ini sudah ada sejak Abram. Sejak zaman dulu kala, saudara. Sampai sekarang, simpanan wanita-wanita selingkuhan lebih galak dari istrinya tuh, lihat. Karena Hagar ia tahu mengandung, ia memandang rendah sih Sarai. Nah, yang saya gergetannya itu yang nggak habis pikir ayat 5 saudara. Sarai bilang apa? Penghinaan aku derita ini tanggung jawabmu. Lah, Sarai malah nyalahin sih Abram saudara, yang nyuruh ngambil Hagar sebagai istrinya Abram lagi adalah si Sarai sendiri, istrinya sendiri yang sah. Akhirnya Sarai malah nyalahin Abram. Gitu, itu sifat asli orang, cuman menyalah-nyalahkan, padahal ide Sarai saudara, ya kan? Sarai nyalahin Abram. Makanya Abram bilang lah hambamu itu kan di bawah kekuasaanmu, kamu yang pilihin buat aku, ya kan? Jadi perbuatlah, silakan perbuat aja sesuai yang apa yang kau pandang baik. Jangan salahin aku dong, gitu, ya kan? Makanya dalam kehidupan ini kita sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan saling menyalahkan. Wah, dia yang benar, dia yang salah, aku yang paling benar, ya kan? Jangan, tapi kita lihat bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan masalah. Makanya harusnya Sarai dan Abram ini tanya Tuhan dulu dong. Dia berdoa dulu dong, kan Tuhan sudah berjanji. Bahkan keturunan-keturunan mereka itu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Harusnya dia imani itu, dan dia harusnya tanya Tuhan, Tuhan kenapa aku belum melahirkan, gitu ya kan? Jangan asumsi-asumsi yang akhirnya menghasilkan yang negatif. Ini gara-gara satu asumsi Sarai. Sekarang dunia menanggungnya akibatnya sampai sekarang, saudara. Kita tahu bahwa keturunan Hagar ini dan ya kan, itu sampai sekarang ribut. Keturunan Hagar dan keturunan Sarai sendiri aslinya, istri aslinya, sampai sekarang ribut, ya kan? Karena memang itu sudah dijanjikan Tuhan. Ketika Abram menyeleweng, janji Tuhan tetap ada, tapi ada akibat dari dosa itu, saudara. Dosanya apa? Sampai sekarang selalu
bertengkar kita dengan sepupu kita, dengan orang seberang kita, ya kan? Nah, karena itu udah dinubuatkan, sudah dijanjikan juga, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Coba lihat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti apa? Keledai liar. Demikian nanti anak itu. Lihat, anak Hagar Ismail itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai apa? Seperti keledai liar. Lihat aja zaman sekarang, ya kan? Semua seperti keledai liar. Seperti orang-orang yang nggak mengenal Tuhan gitu. Karena mereka memang keturunan dari yang tidak sah dari Abraham. Keturunan selingkuhan. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, tangan tiap-tiap orang kan melawan dia. Lihat aja, jadi kita nggak usah heran, kita nggak usah takut, karena memang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri bahwa keturunan Hagar itu menjadi seperti keledai liar, saudara, ya kan? Jadi kita nggak perlu takut, karena itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, saudara. Ya, jadi harusnya gara-gara satu asumsi negatif, akhirnya seluruh isi dunia menanggung akibat dosanya, saudara. Nah, makanya dalam kehidupan ini kita harus nanya sama Tuhan, kita harus jangan asumsi-asumsi. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini seperti apa? Apa yang harus saya ambil keputusan? Nanti Tuhan akan kasih petunjuk, kasih tanda. Sehingga kita tidak salah pilih, kita salah keputusan. Jadi kita keputusannya benar sesuai kehendak Allah, saudara, ya kan? Jadi hari ini kita belajar bahwa zaman sekarang juga begitu banyak perselingkuhan, perceraian yang akan jadi korbannya adalah anak-anaknya. Seperti Ismail ini kan, jadi anaknya yang menanggung akibatnya sampai sekarang. Wow, luar biasa. Kita belajar dan mendengar firman Tuhan yang terjadi sekarang ini dalam kehidupan kita ini, sebenarnya itu sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan, sudah dibuka rahasia-rahasianya sejak zaman Adam dan Hawa dari awal, saudara. Kalau kita runut kehidupan ini, itu selalu ada hubungannya dengan firman Tuhan. Maka kita akan terus belajar firman Tuhan, ya kan? Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk mengerti firman Tuhan ya Bapa. Biarlah kami terus dalam hidup ini tidak memiliki asumsi-asumsi, yang kebanyakan asumsi adalah pasti asumsi yang negatif. Biarlah kami tidak mau memiliki asumsi yang negatif, tidak mau memiliki pikiran-pikiran negatif, tapi kami mau selalu bertanya kepadamu ya Tuhan, supaya kami tidak salah pilih, supaya kami tidak salah mengambil keputusan, sehingga kami tetap berada di dalam jalan-Mu, di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini, yang bekerja, yang sekolah, yang usaha, yang kuliah, apapun kegiatan kami pada hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan pimpin kehidupan kami, sertai kami ya Bapa.
agar kami juga dapat menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai dan membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat selama ini. Sehingga Engkau suci dan kuduskan oleh kuasa darah-Mu yang di kayu salib. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti dalam program ini. Yang belum subscribe boleh di subscribe, yang di like boleh di like, dan juga boleh di share ke teman-teman, ke saudara-saudara kita. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.